Dengan pendapatan yang minim, banyak di antara guru PAUD yang ingin memiliki usaha sampingan. Namun, apakah usaha yang paling tepat untuk mereka sehingga mereka masih tetap bisa ngajar tapi juga mendapatkan penghasilan yang layak yang bisa mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari? Hai, selamat ketemu lagi dengan channel saya Ide Bisnis. Dan bagi kalian yang ingin mendukung saya agar bisa rutin membuat video ide bisnis yang lain, caranya gampang sekali. Kalian cukup tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, serta jangan lupa like dan share agar teman kalian juga mendapatkan manfaat yang sama seperti yang telah kalian dapatkan. Guru PAUD adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka merupakan ujung tombak pendidikan tingkat dasar di negara kita. Di tangan merekalah anak-anak yang berusia 0 sampai 6 tahun dididik, diarahkan dan diberikan pondasi karakter serta budi pekerti yang luhur. Harapannya, setelah anak-anak lulus dari jenjang pendidikan PAUD, anak-anak tersebut memiliki karakter yang kuat, bagus dan kokoh, agar besok mereka mampu menjadi generasi unggul yang bermanfaat untuk negara, agama, dan bangsa. Tugas tersebut sangat mulia, juga sekaligus sangat berat sekali. Dengan tugas yang berat tersebut, harusnya mereka mendapatkan penghargaan yang istimewa. Namun sayang sekali, yang terjadi saat ini masih belum sesuai harapan. Banyak di antara mereka honornya masih memprihatinkan. Lantas solusinya harus bagaimana? Mereka bisa melakukan lobby-lobby agar pengambil kebijakan bisa meningkatkan kesejahteraan untuk guru PAUD. Mau mengambil SPP yang tinggi dari siswa, rasa-rasanya juga sangat berat, karena mindset sebagian besar orang tua murid selama ini pendidikan dasar itu gratis, dapat bantuan dari pemerintah, sehingga yang terjadi adalah banyak di antara pengelola PAUD yang akhirnya menarik SPP ala kadarnya dari siswa mereka. Namun sebenarnya ada cara lain yang bisa dilakukan, yaitu dengan membuat usaha sampingan. Usaha sampingan yang paling tepat untuk guru PAUD adalah usaha rumahan les baca tulis. Pertimbangannya adalah: 1. Tidak bertabrakan dengan profesi yang digeluti selama ini. Pangsa pasar les baca tulis adalah anak-anak. Kegiatannya masih seputar dunia pendidikan yang tentunya sudah dikuasai oleh guru PAUD tersebut. Yang kedua, sampai saat ini pemerintah masih tidak mengizinkan kegiatan membaca dan menulis diajarkan di sekolah PAUD. Yang ketiga, kalau kita melihat pelajaran SD saat ini, maka rasa-rasanya semua anak harus sudah bisa membaca dan menulis saat mereka masuk di hari pertama di bangku sekolah SD. Yang keempat, banyak orang tua yang semakin sibuk yang tidak sempat mengajari anaknya membaca dan menulis. Dengan pertimbangan tersebut, maka fenomena itu menjadi peluang bagi guru PAUD untuk membuka layanan les baca tulis di rumah setelah selesai mengajar dari PAUD. Jadi waktunya tidak bertabrakan dengan waktu pembelajaran di PAUD. Membuka usaha les baca tulis merupakan bisnis yang sangat menjanjikan. Selama saat di PAUD dan di TK tidak boleh diajarkan kegiatan baca tulis, maka kasus anak tidak bisa membaca dan menulis saat kelas 1 SD akan terus semakin tinggi. Bahkan di daerah-daerah tertentu ada juga kelas 3 SD yang masih belum bisa membaca dan menulis dengan lancar. Kemudian selama orang tua banyak yang semakin sibuk dan tidak sempat mendampingi anaknya belajar, maka keberadaan les baca tulis akan terus dicari orang. Oleh sebab itulah, ini menjadi kesempatan yang bagus bagi guru PAUD untuk membuka bisnis les baca tulis. Ilustrasinya begini. Misalnya Anda memiliki murid les sebanyak 100 anak.
dan setiap anak membayar SPP sejumlah Rp90.000, maka pendapatan Anda setiap bulan adalah 100 anak kali Rp90.000, yaitu sebesar Rp9 juta. Lumayan bukan? Padahal daerah-daerah tertentu, terutama di kota-kota besar, SPP-nya bisa lebih dari itu. Di antara mereka ada yang menarik Rp200.000 per bulan kepada setiap anak didiknya. Kalau yang terjadi seperti itu, berapa saja jumlah pendapatan mereka? Bisa kalian hitung sendiri. Dan ini bukanlah sebuah cerita omong kosong, karena sudah ada yang membuktikannya. Bila kalian mendapat manfaat dari video ini, silakan like dan bagikan video ini kepada teman kalian yang lain. Bagi kalian yang punya usul tema ide bisnis yang lain, silakan tulis di kolom komentar. Selamat ketemu di channel ide bisnis berikutnya. Saatnya saya undur diri, dan jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Bye bye.